Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Salam dan bahagia buat Bapak Ibu Penggera. Perkenalkan, saya Riki Nurwandi, calon guru Penggera angkatan 10 dari Kabupaten Padang Pariaman. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan tentang koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semuanya, ternyata pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Nah, pada saat ini timbul pertanyaan, apa yang Anda lakukan pada murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1-1? Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mempelajari modul 1-1, pembelajaran yang saya lakukan adalah: pertama, hanya transfer materi pelajaran. Kegiatan yang saya lakukan dari pagi sampai siang hanya mentransfer materi pelajaran tanpa mempedulikan apakah anak paham atau tidak. Kedua, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik pendidik. Ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, sementara aspek penilaian lain tidak diperhatikan. Keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Namun, jika nilai di bawah KKM, saya melakukan remedi kepada siswa agar nilai mencapai KKM. Kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Segala materi yang diberikan tertumpu hanya kepada murid saja. Keenam, pembelajaran berpusat pada guru. Siswa hanya sebagai pendengar saja. Ketujuh, hanya meminta siswa menghafal materi tanpa melakukan praktek kepada siswa. Kedelapan, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang sudah berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1-1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1-1, saya menyadari bahwa pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Aspek pembelajarannya meliputi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kedua, murid sudah sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek lagi, di mana murid sudah bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Ketiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya tertumpu saja pada guru. Keempat, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Kelima, harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap murid karakteristiknya berbeda-beda. Keenam, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain adalah: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif,
komunikasi dan kolaboratif. Ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Keempat, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya pada saat ini. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.